sesuai dengan mengulangi cucu-cucu anak-anak atau keluarganya dengan sebutan yang baik. Karena Mbah Imam ini sudah kenyang dengan pengalaman-pengalaman kebudayaan, maka saya ingin menyebutkan kepada desa-desa sekarang ini pakai lampu bergelap-gelip berwarna-warni di jalan, bahkan dibentuk seperti masjid, dibentuk seperti gapura, dibentuk bendera dan seterusnya. Artinya tradisi Colo itu mengalami transformasi, pengoperan ke dalam bentuk yang lebih modern, meskipun di situ terjadi pergeseran nilai, tata nilai. Kalau Colo, tata nilainya adalah nilai spiritual, nilai sosiologisnya adalah guyub rukun, solidaritas, gotong royong. Kemudian nilai estetiknya adalah untuk membangun keindahan di setiap kampung karena akan merayakan sesuatu hal. Kemudian kalau filosofisnya adalah jalan terang untuk mendapatkan satu pencapaian derajat untuk mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi filosofisnya. Tapi bagaimana kalau misalnya pasang Colo ketika dijelasan tata nilainya akan berubah menjadi nilai patriotisme, meskipun di sana ada tata nilai estetika juga. Kalau tata nilai estetikanya semakin baik lagi. Nah sekarang bagaimana dengan kaitan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 ya? Nah ini bagaimana kaitan dengan undang-undang itu, kira-kira pasang Colo itu berada pada di antara 10 objek itu dia masuk di ranahnya mana? Ya, kan ada satu di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 2017 itu. Jadi kalau misalnya sekarang itu kalau perbedaan gontok-gontokan itu sebenarnya spiritnya itu mengingkari watak karakternya Mbah Buyut kita orang-orang Nusantara. Nah, kembali lagi ke Colo. Colo itu suluh, artinya suluh. Suluh itu sebenarnya pada tongkat kecil gitu, steak gitu, semacam steak lah, bisa tongkat begitu, diubel-ubel sama gombal yang tidak terpakai, kemudian dicelupkan ke minyak tanah, kemudian ujungnya itu dilanciki untuk bisa ditanamkan di tanah. Tapi Colo bisa jadi pencelupan. Jadi misalnya untuk pencelupan kain, dan Colo bisa berarti belang-belang hitam dan putih di ID. Itu juga Colo artinya. Dan Colo bisa jadi belajar. Artinya belajar. Peninggian harkat kemanusiaan. Belajar. Nah istilah-istilah itu sebenarnya dari sisi pemaknaan. Nah sekarang dalam hal aspek tradisi, sejatinya Colo itu adalah ungkapan rasa syukur kehadiran Allah karena terjadi di Bengkalis, tidak terjadi di Bengkalis. Di Bengkalis itu pasang Colo itu sekarang itu sudah diorkestrasi. Tradisi pasang Colo itu diorkestrasi masuk kampung itu dibikin gemeriah, dibikin warna-warni, pertaburan warna yang luar biasa indahnya, dan di situ dipakai festival, sehingga yang datang itu adalah turis-turis dari Brunei, dari Malaysia, wartawan-wartawan
Artinya tradisi pasang colok itu mampu diorientasikan menjadi pemanfaatan nilai ekonomi yang mendatangkan uang. Intinya kan itu, untuk meningkatkan derajat perekonomian rakyat Bentalis. Masalahnya gitu. Jadi tradisi pasang colok tidak cukup di pelestarian, tidak cukup di pembinaan, tidak cukup di perlindungan, tapi ujungnya adalah aplikatifnya bagaimana memanfaatkan tradisi pasang colok itu menjadi satu institusi yang pertama bisa mengedukasi masyarakat, yang kedua bisa memberdayakan ekonomi masyarakat, yang ketiga bisa digunakan untuk pembentukan karakter anak-anak kita. Dulu seperti pengetahuan tradisional, kerian misalnya. Tradisi kerian itu kan pakai gobok, kan itu kayak tradisi. Pakai duit gobok, tukang minyak kelenteng, karena jangan orang kelenteng minyak gas. Tapi justru kita punya itu. Namun yang bisa memanfaatkan dengan baik itu justru orang Cina. Orang Cina itu keriannya itu sudah dipakai alat-alatnya itu dibikin di industri, dijual. Nah, sekarang kita yang punya itu mau yang jual gobok, itu industri lah, industri itu memanfaatkan. Jadi pengetahuan tradisional itu dimanfaatkan. Jadi sebenarnya kekayaan Nusantara kita itu adalah luar biasa sekali, dan aset yang tidak bisa dinilai harganya itu justru aset budaya. Oke, Mas Imam, ini menarik. Tepuk tangan untuk Pak Imam Ghazali. Jadi ini nanti ada aspek sosiologi yang disampaikan oleh Pak Imam tadi. Ada aspek sosiologi, ada aspek spiritualitas, estetik, filosofis. Nah, hadir di sisi kita juga, ini tidak sekedar seorang Gus ya, beliau juga mempunyai peranan penting di legislatif. Selamat ya Gus ya, kemarin terpilih tadi di bersama masyarakat menjadi wakil rakyat di DPRD Indonesia. Nah, Mbak Imam tadi sudah menyampaikan dengan sangat gamblang apa itu pasang colok dan kemudian aspek-aspek keempat aspek tadi tantangannya. Nah, Gus, ini kita sebagai masyarakat Indonesia yang kaya dengan khasanah batin, sehingga oleh Mbak Imam tadi sebut kita adalah orang yang atau masyarakat yang sebenarnya sudah membangun tata demokrasi kita dengan sangat baik melalui kearifan itu. Jadi dengan melihat ini seperti apa dalam kaitannya dengan pengembangan ajaran Islam dan masyarakat, apakah ini ada hubungannya? Ya, karena saya melihat di sini ada nilai kemanfaatan yang diusung, saya pikir ini juga menarik. Gitu. Nah, terus nanti kaitannya dengan strategi-strategi pengembangan yang tadi disampaikan oleh Mbak Imam, seperti apa dengan menangkapnya? Kedua tadi perawanan saya sudah datang loh, datang dari perawanannya. Oke, terima kasih. Ini tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Imam, tokoh dan pakar dan guru kita di bidang budaya. Dan tentunya bagi kita yang anak muda dengan yang sudah tahu bagaimana tradisi colok, yang dari colok yang ada saat ini, yang dengan sejarah singkat tadi, dengan adanya listrik, akhirnya harus cukup listrik bisa terang. Tapi sebenarnya hal ini itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita, terutama anak muda, untuk terkait dengan tahun tradisi ini. Jadi kita juga tahu teman-teman IPU, IPDFU, AMSOR dan yang lainnya, dengan ada sekarang al-muhafadhatu ala taqdis soleh buat kedua jadi itu masalah.
hal-hal yang bagus sebenarnya yang sudah dicontohkan oleh para suku kita itu sebenarnya bisa kita kembangkan dengan hal yang baru yang lebih baik saat ini dengan adanya penggunaan media sosial. Jadi kalau pasang colok yang mana itu adalah merupakan wujud dari bentuk kita selama 1 bulan penuh, dan di dalam kita kalau di dalam baik itu dalam hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, malam akhir bulan Ramadan, mari banyak berbondong-bondong untuk itikaf ke masjid ibadah. Waktu dipasang itu menjadi penerang. Akhirnya filosofinya kalau orang jalan lewat penerangan itu kan kegelap apapun kita, di situ pasti ada cahaya. Sepekat apapun kita, di situ pasti ada cahaya. Adanya kegelapan itu kan, unsur kegelapan itu kan ada cahaya. Jadi itu paling penting sebenarnya. Ini tidak menyangkut dengan dress code jenengan hari ini ya. Oh, dress code kita ya ini ada ya hitam putih ya. Tapi hidup itu nggak hitam putih aja, berwarna-warni. Nah, kalau colok tadi adalah tradisi yang colok, kalau saya lama nggak nyolok gitu aja. Tapi beda maknanya beda maknanya. Apa dimasukkan juga Mbak? Pencelupan. Oh, celupan ya. Berarti bagi yang jomblo ini juga peran jomblo untuk tradisi colok ini yang lama nggak nyelup gitu Mbak ya. Ya semoga dengan adanya Padang itu kan Padang Juduni ini ya. Ini meleset mana nah, jadi ini tentunya saat ini dengan adanya seperti yang diceritakan oleh Mbak Iman Bengkalis yang masih sampai saat ini menggunakan tradisi colok itu menyesuaikan dengan keadaan yang kita bisa lakukan waktu itu, yang kebanyakan euforia kita ini saat ini bulan 17 Agustus ada lomba indah-indahan RT gitu, dengan lampu-lampu yang kerap-kelip, dan saya kira itu juga merupakan tradisi yang bagus. Salah satunya adalah bagaimana kita memunculkan tidak hanya di 17 Agustus. Ya, di sini kalau sebagai legislatif ya mendorong dong pemerintahan provinsi Jawa Timur untuk mengadakan lomba seperti itulah di desa-desa itu. Terutama tidak di bulan-bulan 17 Agustus, tapi tradisi ini sebenarnya berawal dari mulai mbah-mbah kita itu waktu itu di bulan Ramadan, dengan banyak filosofi yang sudah dijelaskan oleh beliaunya. Ini salah satu adalah bentuk persatuan sebenarnya. Di situ ada unsur persatuan gotong royong. Saat ada masyarakat tradisi colok itu menempatkan di depan gapura rumahnya, itu merupakan bentuk empati, dan itu muncul akhirnya waktu itu juga ada dibarengi dengan pawai obor gitu Mbak. Pawai obor itu kalau kemungkinan juga pawai obor itu juga merupakan dari yang berawal dari tradisi colok itu, dengan waktu saya masih kecil juga masih menangi pawai obor. Itu juga bisa kalau mungkin teman-teman Ibnu Ansor di desanya mengadakan pawai obor. Itu filosofinya tidak terlalu berbeda dengan tadi colok, terkait dengan bagaimana menggunakan bambu. Kalau obor menggunakan bambu atau kayu, kenapa enggak langsung menggunakan besi kali olimpiade? Itu supaya kita tidak lupa terhadap budaya kita, tidak lupa terhadap tanah kelahiran kita, dengan budaya menggunakan bambu yang ada. Terus setelah itu obor, pawai-pawai obor itu juga sebenarnya harusnya yang muda-muda itu juga bisa menggunakan itu, dengan didukung media sosial yang ada saat ini. Nah, media sosial saya ini sangat membantu kita untuk mengenalkan tradisi. Sebenarnya kita tahu dulu, saya juga tahunya juga dulu itu kalau colok itu hanya sekedar waduh ya wes seneng, terus setelah itu obor-obor hanya senang-senang, tidak tahu bagaimana
ini sebenarnya adalah merupakan warisan yang sangat-sangat baik yang ditinggalkan oleh mbah-mbah leluhur-leluhur kita di Nusantara ini, terkait dengan bagaimana waktu itu selama 1 bulan biar menyadarkan sisi tidak hanya lahiriah, batiniah juga. Kita keliling juga waktu itu gimana desa itu bisa menjadi desa yang berkah. Kan tidak mungkin berjalan itu juga pasti moco solawat, kita obor-oboran moco solawat. Apa meneh saiki ini ono son-son itu kan gawe solawatan gitu, yang terus dengan ucapan selawat itu kan membuat supaya desa itu menjadi desa yang berkah, terselamatkan. Sebenarnya seperti itu juga. Ada doa-doa yang dimunculkan di akhir-akhir bulan Ramadan, dan itu memang sudah mulai banyak beberapa. Padahal waktu itu di setiap desa tidak hanya Colo, obor itu masa 1980-an lah, itu selalu ada itu. Sekarang itu diganti kadang-kadang campur obor ambil hias-hiasan. Jadi hal ini sebenarnya tidak bertentangan apapun dengan yang berhubungan dengan agama, itu tidak bertentangan apapun. Tidak ada unsur bid'ah apapun, tidak ada. Gus ini menarik. Sepengetahuan saya Gus, yang disampaikan Pak Imam tadi itu kearifan yang dimunculkan oleh leluhur-leluhur kita itu lebih pada membangun empati gitu. Artinya berpikir tentang orang lain gitu. Misalkan kita pasang colok berpikir agar orang lain itu bisa yang goib dan yang tidak goib, misalkan tetangga atau yang leluhur gitu ya, untuk bisa pulang dengan baik, yang tetangga juga bisa mendapatkan penerangan gitu. Terus kemudian orang masang kendi. Kalau di bawah penanggungan itu di kampung Manduro, Kunjoro Wesi, itu masih ada orang-orang karena rumahnya berjauhan Gus, itu pasang kendi gitu. Artinya kembali pada kita dididik untuk berempati kepada orang lain. Kemudian berkatan, kita bawa berkat gitu, sebenarnya kita sedang berempati pada orang lain. Terus di pojok Klidik Gus, itu ada tradisi, karena daerahnya sulit, di rumah itu ada tradisi gini, kalau kamu lapar silahkan makan di tempat, ambil barang-barang yang ada di rumah saya. Artinya bahagia bersama tetangga itu bukan omong kosong. Leluhur-leluhur kita itu sudah mengajari kita untuk berbagi, tapi kenyataan itu kan berbanding terbalik hari ini. Hari ini itu seakan-akan kita diajari untuk tidak peduli dengan orang lain gitu. Nah, bagaimana agama merawat tradisi-tradisi baik ini, agama bisa bersinkronisasi dengan tradisi-tradisi baik dan bisa mengawal tradisi baik hingga hari ini. Peran agama seperti apa Gus? Ya, selama ini kan kita sudah diajari secara fi'liyah oleh Mbah Sunan Kalijogo, Mbah wali-wali kita. Ya, seperti tradisi colok, dan itu tidak hanya sekedar kita itu berkeliling, tapi di situ juga mendoakan dengan baca sholawat dan lain. Adanya unsur empati tentunya ini bagus sekali, empati yang ada ini. Sebenarnya hal-hal yang kecil di dalam kita juga ada istilahnya dengan menggunakan tawasul. Kita ngirim Fatihah kepada para ulama-ulama kita, guru kita, itu kan juga merupakan hal-hal yang berhubungan dengan yang gaib. Tapi itu sangat berperan untuk supaya salah satunya kita sebagai manusia itu tidak lupa terkait bahwa diri kita juga adalah termasuk penyambungan juga dengan para leluhur-leluhur kita, para orang-orang tua. Keberhasilan kita, kesusahan kita saat ini tidak lepas dari peran-peran baik itu guru, orang-orang tua kita, dengan hanya kita itu bagaimana kita menumbuhkan empati itu dengan tawasul. Itu dengan tawasul itu sebenarnya tidak hanya sekedar mengembali ke kita, tapi bagaimana menumbuhkan kita. Orang tawasul kita mendoakan orang lain, Mas. Kita bertawasul kan berfatihah ila hadrati ke orang lain. Kan enggak ila hadrati awakku kan enggak gitu Pak. Mulai dengan nabi, guru-guru terus tawasul ke situ terus tawasulnya. Itu adalah bentuk sebenarnya dalam segi batinnya kita itu supaya dimunculkan bahwa kita peduli terhadap orang lain.
Kalau itu memahami tidak hanya sekedar walaupun kita berpikir wah ini nanti kita mendapat barokahnya, tapi sebenarnya dasar kita itu kita itu mendoakan orang lain. Jadi individual saat ini sebenarnya saya kurang sreg ya, dengan sikap yang saat ini hanya memikirkan diri sendiri. Itu mungkin karena faktor teknologi yang terkadang kita itu asik dengan dunia HP gitu. Itu perbedaan kita, hasanah kita itu. Saya itu ini cerita waktu saya mondok di pelosok Kediri itu, ada salah satu guru kita itu, ada salah satu guru saya itu, beliau itu mendawuhkan ini, belajarlah untuk double konsentrasi atau triple konsentrasi. Di beberapa yang ilmu barat itu fokus pada satu konsentrasi. Kamu ingin ke pekerjaan sebagai pengacara, fokus, kamu harus ini cara, dan seperti mendengarkan orang bicara itu kamu harus fokus, dengarkan, tatap orang itu. Tapi di hasanah kita nggak ada dalam faktor seperti itu. Kenapa kita seperti itu? Di kita itu terbiasa ngomong, di hati kita itu maca zikir. Itu kalau nggak dilatih, itu kan juga double konsentrasi sendiri. Orang ngajak ngobrol, tapi hati-hati kita gitu kan belajar. Kadang-kadang kita fokus ke omongannya, tapi kalau kita nggak belajar pada hati kita untuk zikir, itu kan konsentrasi double. Saat kita main sesuatu, jadi kadang-kadang saya melihat beberapa kemarin ketemu sama seorang teman di Jakarta, itu putranya itu main game, jadi main game. Terus diajak ngobrol sama ibunya, jangan lupa nanti pintu gerbang di depan ditutup ya. Iya. Jangan lupa ya. Iya. Main game dia. Loh, kamu dengarkan nggak kataan ibu? Dengar. Apa tadi? Jangan lupa pintu depan. Dia main game. Kalau itu hanya satu konsentrasi, fokus aja ke game. Itu juga perlu pembelajaran. Dan itu salah satu unsur empati. Terus salah satu unsur kita itu tidak gampang menilai orang lain dari unsur lahiriahnya aja, karena budaya berbeda. Jangan sampai kita melihat orang yang kelihatannya cuek tapi nggak melihatkan kita, itu orang yang kita nggak direken, karena kita terbawa dengan fokus one konsentrasi yang ada dalam ilmu-ilmu yang ada dalam Western. Jadi kita itu nggak ada dalam itu. Kenapa saya katakan gitu? Guru saya itu saya yakin berdasarkan dengan bagaimana di kita itu diajari bagaimana kita berzikir, tapi juga berkomunikasi dengan orang. Di budaya Nusantara juga seperti itu. Rasa empati walaupun dengan unsur bagaimana kita mengerjakan itu, tapi itu bisa ngobrol banyak konsentrasi yang double itu bisa sampai triple sampai quarter itu bisa. Dan tentunya untuk mensupport ini, kalau saya sebagai legislatif ya, support ini saya menginginkan sebenarnya ke pemerintahan Kabupaten Jombang atau provinsi, adakanlah di bulan-bulan Ramadan itu untuk mensupport nilai tradisi ini dengan ya empati, untuk didorong dengan hadiah-hadiah, terutama sebagian kecil lah di tingkat desa lah, kepala desa, pemerintahan kepala desa itu mengadakanlah untuk lomba antar RT RW. Tidak hanya karena memeriahkan, tapi karena untuk merupakan unsur bahwa ini adalah suatu budaya yang harus didorong untuk tumbuh. Terlepas nanti ada efek ekonomi, jenengan juga nanti Instagramnya dari viral, FYP, kan iso ini. Nanti di ranting sini jenengan bikin yang bagus, obrolan yang bagus dengan pakaian yang bagus, mencolokkan. Tapi kan di unsur waktu viralkan, jenengan tulis di bawahnya, ini adalah tradisi colokan. Tidak hanya menjelaskan, wah asik banget nih kita bisa kumpul-kumpul, nggak gitu. Jadi orang itu saat kita memunculkan sesuatu di media sosial itu, kita yang anak muda, panjenengan yang teman-teman Ibnu itu, coba ceritakan seasik ini tradisi mbah-mbah kita. Colok itu seperti ini. Kalau jenengan lupa, jenengan lihat rekamannya, tulis umumnya Mbah Imam, itu ditulis. Toh orang akan melihat kita di media itu, oh ini bagus, di mana ya? Setelah itu kan ingin tahu di bawahnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kecil kita mengenalkan kesadaran diri, mengenalkan budaya-budaya di wilayah media sosial, di anak-anak muda,
yang itu penting. Itu sangat penting. Sehingga di situ sebenarnya di media sosial itu tidak mengurangi sifat empati kita. Banyak sekali dengan media sosial kita bisa berbuat baik. Ada orang dengan media sosial itu kita bisa membantu dengan orang lain. Tapi salah satunya adalah bagaimana media sosial itu, bagaimana kita hadir untuk menjaga tradisi-tradisi agama kita dilewatkan media sosial dengan hal yang sesuai dengan media sosial yang ada. Kan keren toh, obor-obornya api, jenengan drone, dengan foto kan api. Hasil fotonya bagus dan itu menarik. Tinggal di bawahnya captionnya diceritakan. Setelah menarik itu kita selalu baca gitu. Saat kita membaca di media sosial itu saat menarik foto alamnya, pasti kita bawa nang dia lokasi ini. Kapan yo kita healing rono kan gitu. Tapi saat itu kan otomatis membaca. Hal itulah yang juga saat ini penting bagi anak muda, Mbak. Menurut kita untuk tidak menghilangkan tradisi itu, tapi apa nggih? Memberi kesadaran pada diri dan orang lain, memberi tahu bahwa tradisi ini cuma mbah-mbah kita yang perlu kita lestarikan dengan ahdul jadid aslah dengan adanya media sosial saat ini. Oke, terima kasih Gus, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Keren banget ya. Jadi agama itu bisa menjadi penyambung yang sangat-sangat baik dalam proses ritus ini, karena di dalam agama itu ada esensi tentang empati kita mendoakan, kemudian bertawasul itu juga bagian mendidik diri, kemudian zikir itu membangun cara pandang kita untuk bisa berbaik sangka kepada fokus dan berbaik sangka pada orang lain, dan tentunya kita tidak melupakan faktor kekinian ya, media sosial. Kira-kira itu yang kata-kata kunci yang disampaikan oleh Gus Sato. Nah, saya kembali pada Mbah Imam. Ngomong-ngomong soal gelombang kedua tadi Mbah Imam, dan apa yang disampaikan oleh Gus Sato bahwa beliau siap mendorong ya, biar Gus Sato sebagai anggota legislatif nanti punya bayangan yang konkret agar bisa menjadi penyambung, tidak lupa atau memberikan, mendidik untuk bisa berempati kepada masyarakat. Kira-kira di gelombang kedua ini yang sedang ditekankan kan penyusunan teknokratik pemajuan kebudayaan desa, di mana di desa didorong untuk menyusun dokumen pemajuan kebudayaan desa. Di dalam dokumen itu ada 3 pokok penting. 1, identifikasi objek pemajuan kebudayaan yang terkini yang ada di desa itu, kemudian kondisi existingnya bagaimana, dan rencana-rencana pengembangannya. Yang terjadi hari ini kan desa itu hanya sekedar menyelenggarakan kegiatan kebudayaan, nyadran, nanggap wayang rutin. Tapi mengapa mereka nyadran? Belum ditemukan kajian-kajian atau tidak dilandasi kajian-kajian objek pemajuan kebudayaannya. Nah, kira-kira langkah hari ini kan kita sedang berada pada titik perlindungan ya, kita pelestarian kan, kita babar. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan terkait dengan rencana teknokratik itu, sehingga rencana teknokratik itu tidak menguap tapi benar-benar bisa didorongkan secara ke manajemen pemerintahan kita dengan tepat gitu. Kira-kira seperti apa tantangan dan bentuknya ke depan, Mbak Imam? Sebenarnya 5 itu sudah ada PP-nya. PP kalau tidak salah nomor 13 atau nomor berapa gitu, tentang strategi kebudayaan. Nah, saya mengatakan begini, intinya adalah untuk menghadapi atau untuk memberlakukan persoalan-persoalan tradisi yang tadi 10 tadi, itu adalah memastikan bagaimana membangun ekosistem kebudayaan di desa gitu. Maksudnya begini, membangun ekosistem, memastikan membangun ekosistem kebudayaan tradisi seperti colokan dan seterusnya, itu adalah memastikannya itu dalam bentuk warga itu melakukan apa,
kepala desa pemerintahan itu melakukan apa, terus yang wakil legislatifnya desa itu apa, apa itu Pak, BPD-nya itu melakukan apa, kemudian pekerja kebudayaan melakukan apa, lembaga-lembaga organisasi seperti IPNO, apa, Les Bumi itu melakukan apa. Jadi memang harus ada duduk bersama untuk menyepakati dan memastikan siapa melakukan apa dalam hal misalnya bagaimana ya caranya tradisi merevitalisasi tradisi masang colok ini supaya muncul kembali gitu. Tanpa ada satu kepastian itu tentu akan ngos-ngosan kan. Kita kan sekarang sistem kita kan kolaborasi ya. Lah dari colokan itu sendiri itu kan tata nilainya solidaritas, gotong royong, bahu membahu, rasa empati. Tata nilainya kan itu untuk nilai sosialnya itu. Nah maka dalam hal regulasinya adalah ya memang kan sekarang sudah ada finansialnya, ada anggaran apa desa, ADD, konon kabarnya mau naik lagi kan gitu ya, kan gitu. Nah, coba ya inilah yang difungsikan secara maksimal gitu. Jadi intinya kan membangun ekosistem dengan cara setiap elemen-elemen itu harus memastikan dirinya melakukan apa untuk bisa memfungsikan tradisi-tradisi leluhur peninggalan kita itu gitu. Mbak Imam, kira-kira di antara elemen-elemen itu prioritas teratas, mau tidak mau walaupun kita sinergi ya, egaliter begitu, tapi mau tidak mau ada takaran prioritas siapa yang paling berperan di situ. Di antara yang sudah jeneng sebut ada Les Bumi, ada desa, ada RT, ada apa macam-macam itu siapa, BPD, kira-kira siapa yang paling punya peran vital di tingkat atas gitu, di desa itu maksudnya, di desa itu ya. Wah ini abot ini. Beberapa kasus memang tanpa kebijakan itu mustahil. Saya pikir begini gitu. Satu-satunya saya itu masih percaya bagaimana keberadaan kepemimpinan desa Kepala itu desa ya? sangat strategis gitu, sangat strategis. Makanya menjadi pemimpin itu kalau tradisi Jawa kuno dulu itu selalu pergi ke asrama-asrama. Jadi dulu nggak ada pemimpin dadaan atau karbitan, nggak ada. Ya untuk menyiapkan karena begitu strategisnya sebagai pemimpin pemerintahan tingkat bawah atau apa itu sangat strategis. Apalagi fungsi-fungsinya adalah memfasilitasi, fasilitasi kan sekarang ya, fasilitasi. Jadi di situ saya pikir. Jadi saya masih percaya memang keberadaannya pemimpin ya memang begitu. Artinya ini kebijakan kepala desa itu yang menjadi penting ya. Memang betul-betul harus jadi wakil Tuhan. Ini Ja'lun fil ardi khalifah kan begitu. Perwakilan Gusti Allah ning ngone donya itu untuk mewarnai gitu. Nah, tahan dulu Pak Imam. Ngomong-ngomong soal pemimpin keterwakilan mumpung ada Gus Sato, okay. Bagaimana pendapat Gus Sato? Yang penting ini Mas Een, sekarang makanya kita budaya memilih pemimpin ini yang harus diperbaiki juga kan gitu. Ya, gitu. Ini ada generasi muda yang sangat progresif ya Gus Sato. Ngomong soal pemimpin ini kan yo piye hari-hari ini kan lagi seksi kan isu-isu itu lah. Kira-kira cara pandang Gus Sato tentang ini tadi di desa itu tadi seperti apa Gus? Tentang bagaimana rencana teknokratik itu siapa yang paling punya peran di situ? Biar oper-operan langsung aja nanti biar seru. Kalau soko guru ini salah satu guru ekonomi termasuk budaya itu adalah desa. Makanya peran desa itu sangat vital sekali. Dan itu memang ada penambahan nanti itu juga bagus. PR-nya itu
adalah bagaimana kepala desa yang dipilih oleh perangkat desa itu juga tidak sebelah mata terkait dengan budaya yang ada di desanya. Agar tidak sebelah mata gimana? Ya tentunya menyajak kolaborasi dengan teman-teman yang ada di wilayah desa. Hambatan politiknya bagaimana Gus? Kira-kira seperti itu. Sebenarnya hambatan politik yang ada itu terkait dengan SDM kepala desa. Oke. SDM kepala desa yang ada itu, makanya kalau memilih yang di desa, di wilayah desa itu, pilihlah kepala desa yang memang itu punya SDM yang layak, bukan hanya sekedar materi. Bukan hanya sekedar materi. Oke. Kalau hanya sekedar materi itu ya setelah itu jenengan gerundel. Tapi keinginan untuk merubah perubahan yang baik tidak ada. Jadi tidak ada namanya, makanya penting sekali, tidak ada namanya istilah sapa sing pemimpin ini, aku yuk gini-gini ae. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu adalah tanggung jawab pemilihnya juga. Lu jenengan milih A, ternyata nggak sesuai, jenengan gerundel gitu. Sing milih sopo? Karena milih ini karena berhubungan dengan hal berhubungan materi, tanpa tahu ini akan bagus nggak membuat perubahan di desa, perubahan di kabupaten atau kota. Sehingga peran ini sangat vital sekali menurut saya. Adanya kolaborasi. Sekarang zamannya gak ono sing nggak ada zaman awakmu maju, aku kok carry terus rival. Ini kolaborasi. Jadi tidak hanya sekedar bahwa pemimpin itu bergerak sendiri, tapi bagaimana di desa itu terutama budaya ini penting dengan mengajak komunikasi dengan yang ada di desa itu, terutama dengan untuk menyambut yang PP dari kebudayaan itu kan harus dari desa itu harus hadir, baik itu sesepuhnya, yang anak muda untuk bisa tahu sejarah itu desa. Dan itu sangat yakin dengan adanya desa yang soko guru itu, dengan adanya budaya yang banyak kita lakukan tinggalan mbah kita Nusantara, itu akan sangat bisa mempertahankan negara Indonesia menjadi lebih baik. Karena suatu negara itu akan bisa maju saat negara itu tidak melupakan budayanya. Itu terjadi di wilayah-wilayah negara lain. Saya contohkan nampaknya Jepang salah satunya, nggak pernah meninggalkan budayanya walaupun ada gesekan-gesekan lain yang saat ini Jepang banyak yang nggak mau nikah atau apapun. Gitu, banyak yang nggak mau nikah apapun. Kadang-kadang saya mikir ini saya mau ke Jepang apa enggak, termasuk saya ini. Enggak ini. Sebelum ini saya oper ke Pak Mbah Imam lagi. Nah, kira-kira Gus, kalau kita mau ngomong kebudayaan, meyakinkan pemangku kebijakan itu untuk bisa membangun rencana teknokratik arah kebudayaan di desanya itu, sementara kebudayaan itu masih dipahami sangat lemah, masih sangat sebagai tidak primer. Budaya itu maksudnya masih dipandang sebelah mata. Tadi jangan sudah ngendikan bahwa SDM itu memang menjadi salah satu hal yang mutlak. Adakah hal yang lain yang bisa dilakukan untuk meyakinkan bahwa budaya itu agar tidak dipandang sebelah mata, kiat-kiatnya seperti apa? Nanti ini pertanyaan juga untuk Mbah Imam. Kalau saya terutama di teman-teman anak muda itu adalah bagaimana kita itu tidak berhenti untuk tidak mau tahu terkait dengan sejarah budaya Indonesia. Jangan pernah berhenti untuk tidak mau tahu sejarah budaya Indonesia. Salah satunya, makanya dimulai salah satunya dari diri sendiri ya, untuk mendorong itu. Sakmurune opo nek pemimpin desa itu juga merupakan hanya seperti itu, budayanya itu dimunculkan atau apa, tapi kalau pemudanya apatis dan tidak mau tahu, percuma. Sehingga budaya membaca, baik itu membaca lewat buku, apa jenengan membaca lewat sekarang gadget, ketahuilah budaya yang ada di desa jenengan, ketahuilah budaya yang ada di tinggalan leluhur. Dari situ namanya juga bahasanya kalau kita anak muda itu tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai banyak yang kenal nggak ada yang sayang. Berarti identifikasi objek-objek kemajuan kebudayaan itu menjadi mutlak dilakukan, Gus. Itu sangat-sangat mudah. Karena itu kemajuan suatu bangsa, mau Indonesia Emas 2045,
kalau itu meninggalkan budaya asli bangsa Nusantara Indonesia, itu nggak akan emas. Itu saya yakin. Itu terbukti di negara-negara yang ada. Makanya dimulai dari anak-anak muda itu jangan pernah berhenti untuk membaca terkait dengan sejarah dan budaya yang ada. Dari tahu itu kita akan berperan. Karena kebanyakan kita itu banyak meninggalkan faktor membaca tapi follower. Lho nggih, follower. Nggih. Lah klik follow itu follow, kita kan follower aja. Bagaimana kita tidak hanya follower tapi kita juga memunculkan bagaimana orang lain memfollow kita. Itu adalah faktor karena sebenarnya banyak sekali kalau zaman dahulu ulama-ulama dulu itu terkait bagaimana semakin kita traveling dalam hal membaca ilmu pengetahuan itu kita akan semakin tahu hal-hal yang baru dan kita bisa menerima perbedaan. Tidak ada namanya filosofi atau ulama dahulu itu bukan orang yang membaca, nggak ada, karena beliau tahu bagaimana. Makanya di kita itu kan kalau di ada madzhabul arba'ah, ada pendapat asoh dan tidaknya, tidak saklek gitu loh, tidak saklek kudu A, kudu B, kan gitu. Itu kan sudah hal berhubungan dengan bahwa sungguhnya ini merupakan perbedaan, itu juga merupakan sunatullah. Jadi kembali lagi ke budaya. Saya kira tidak hanya dimulai dari kita, terutama yang muda, itu marilah membudayakan diri kita untuk mengetahui budaya dan sejarah Gus Nusantara. Berapa persen keyakinan jenengan tentang apa yang jenengan sampaikan tadi? Terutama di kondisi konkret di masyarakat kita, Gus. Seberapa persen? Iya, ini ngomong persentase. Kalau persen itu sulit, Pak. Suara saya los saja berpersen, puluhan persen. Gak ada istilah persen itu. Yang penting itu bagi saya itu kalau memang kita pingin negara itu maju, dimulai dari diri kita, anak-anak muda yang ada itu tahu terkait budaya yang ada. Masih banyak kok. Saya yakin sangat banyak sekali anak muda, walaupun aktif di media sosial atau apa, tidak ada yang tidak mungkin dilakukan, terutama bagaimana mengenalkan budaya, sisi budaya dimulai dari desa kita di ini. Saya itu pernah di teman-teman Ibnu itu mengadakan lomba. Jadi PJ Ibnu ya, itu mungkin bisa dilakukan oleh di desa, bisa dikoordinasi oleh desa, kepala desa dengan teman-teman yang anak muda desa itu, ya Allah, Karang Taruna, kolaborasi lah Karang Taruna, Ibnu, IPPN dan teman muda itu bikin lomba untuk sejarah desanya. Jadikan itu buku sejarah desanya. Kalau umpamanya Ibnu, sejarah pesantren atau ranting di desanya, hal sekecil itu untuk membiasakan tahu supaya ini. Jadi teman PJ Ibnu buat lomba di teman-teman ranting itu untuk pondok, waktu itu pondok pesantren, sejarah pondok pesantren di desanya. Kalau desa nggak ada kecamatannya, kalau nggak bisa nulis rekaman, nanti ada rekaman itu biar dituliskan nama itu supaya rasa keingintahuan itu muncul. Itu supporting seperti itu, terutama kalau disupport dari bareng-bareng dari kita yang di legislatif, MWC juga mensupport itu. Saya yakin tahu akhirnya dengan kan mau sowan juga, mau wawancara ke sesepuhnya. Ya apa Mbah, gak nangkini tok sowan nambah imam. Colok niku napa Mbah? Panjenengan kesini gak rau colok. Baru ana undangan baru teko. Nah ini kan sebenarnya kan budaya kita kan yang muda itu datang gitu loh. Jadi di desanya datang sepuh-sepuh, Mbah, pripun sejarah itu mriki budaya napa? Ya gak iso nulis kan direkam. Mau ada rekam bakti, tinggal dikirim. Nanti bagian penulisnya ahli-ahli nulis. Saya kira itu yang memunculkan untuk supaya kecintaan kita dan tahu dari budaya. Ya. Matur suwun. Mbak Imam, mau ke Mbak Imam. Tadi yang sebenarnya saya hanya ingin mengatakan bahwa pemimpin itu kan kalau sudah memilih jalan pemimpin itu kan jalan kesatria. Jalan kesatria itu sudah tidak berpikir lagi tentang bagaimana saya semakin bisa kaya kan gitu. Karena apa? Sudah tidak mikir gitu loh. Jalan satria ya gitu. Mati hidupnya itu adalah untuk rakyat kan gitu. Dan saya tidak bermaksud juga untuk menyalahkan pemimpin,
Tapi secara individual, personal, yang namanya pemimpin yang mengambil jalan kesatria, ya memang harus pernah ke asrama kan gitu. Asrama itu Sanskrit ya. Bahasa asrama itu Sanskrit. Itu adalah tempat, sram itu adalah tempat melelahkan diri. Jadi siapa saja yang memilih jalan kesatria harus pernah ke asrama. Karena di dalam asrama itu dipelajari 373 pengetahuan dasar tradisional. Jadi membangun membangun persepsi, penghayatan tentang budaya, culture. Kalau dijerentehkan lagi akan menjadi 1117 atau berapa gitu ilmu tradisi secara individual lah ya. Tapi soal kesuksesan ini saya kok teringat eranya Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil itu Syekh Siti Jenar itu kan punya konsep manunggaling kawula Gusti. Secara sekuler kalau misalnya ditafsirkan gitu, manunggalnya antara pemimpin dan rakyat itu adalah faktor yang sangat penting. Artinya di situ antara pemimpin dan rakyatnya memang harus bersatu. Meskipun kita masih belum menemukan secara individual pemimpin yang ideal. Mbak Imam, bagaimana pendapat Mbak Imam? Apakah kita masih punya harapan untuk menemukan jalan kesatria tadi di tengah hingar-bingar perhelatan politik kita yang nun sewu dengan pirsa kiambak, bagaimana money politik menjadi satu isu yang hangat di pesta demokrasi kita? Apakah jalan kesatria itu masih punya harapan, Mbak Imam? Di mana kira-kira kalau itu masih punya harapan? Ya, sebagai rakyat saya tetap optimis lah. Meskipun kita sedang melawan 100 dewa gitulah. Kata Rendra kan gitu, hidup bukan untuk mengeluh dan mengadu, tetapi hidup adalah untuk mengolah hidup, bekerja membalik tanah, memasuki rahasia langit dan samudra, serta mencipta dan mengukir dunia. Itu optimisme, meskipun di akhir sajaknya Rendra bahwa kita ditantang 100 dewa. Siapa 100 dewa itu? Sistem yang mungkin dianggap kita itu perlu dibenahi kita. Tapi intinya beginilah Mas El. Jadi jikalau prinsip Sumaster itu mungkin tepat, melakukan hal yang terkecil di sekitar kita. Jika jalan kesatrianya itu belum connect, ya kita melakukan sesuatu yang terkecil di sekitar kita. Karena small is beautiful. Kecil itu adalah indah ya. Cek koyoke aku iso bahasa Inggris no Mas. Oke. Terima kasih Mbak Imam. Saya sampaikan ke audien jalan kesatria. Karena jalan kesatria ini seperti halnya yang makna colok yang disampaikan Mbak Imam tadi nggih, derajat. Tidak ada hubungannya dengan jumlah dan tidak ya. Tidak ada kaitannya. Bahwa tapi ingat loh Pak En, jalan kesatria itu butuh brahmana loh. ya. Tanpa brahmana, tanpa Gus Santo ngene iki mbleyor awake dhewe. Tapi saya pikir penjelasan dari Mbak Imam tadi jalan kesatria itu yang dibutuhkan asrama ya. Asrama itu tradisi Jawa kuno yang memang dulu itu menyiapkan pemimpin-pemimpinnya itu, calon raja itu selalu dikirim ke asrama-asrama itu. Jadi asrama-asrama itu kan di tepi sungai gitu, di tengah hutan gitu. Jadi tempat melelahkan diri di sana. Akademik gitu. Kalau di pesantren jenengan dikirim ke pesantren A untuk belajar fikih, di sini belajar tentang hadis, di sini belajar tentang tafsir dan seterusnya. Itu
sebenarnya luar biasa dahsyat ya. Oke. Untuk menyiapkan calon Gus itu menjadi seorang kiai yang mampu untuk hidup adalah untuk mengolah hidup, bekerja membalik tanah, memasuki realisia langit dan samudera, serta mencipta dan mengukir dunia. Tapi Pak Imam bersepakat nggak ketika kita sudah hidup di era seperti ini bahwa yang mencapai jalan ksatria itu tidak harus dari kasta brahmana kan? Kalau dalam era kekinian. Iya, sekarang sih sebenarnya kan Artinya siapapun bisa artinya mencapai pada siapapun bisa jalan ksatria. Iya. Oke. Tapi yang namanya jalan kesatria itu ketoke nek nduk raja-raja keturunan Mas. Tapi bukan politik dinasti ya. Bobot bibit bebet itu ya mungkin ya. Ah, iya, Oke. iya. Teman-teman, colok adalah secara filosofis bisa berarti bahwa ini meningkatkan derajat, membawa pada derajat yang lebih baik. Derajat yang lebih baik, leluhur kita telah memberikan peta. Salah satu adalah menjadi menuju jalan kesatria. Seberapa besar harapan ini ada? Monggo berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi, bapak rumah tangga. Saya mencoba berbicara berawal dari sebuah pesimisme gitulah ya, sebuah pesimisme. Salah satu hal yang memantik saya untuk berbicara ini adalah ketika Mas Ein mengungkapkan soal tantangan gitu ya. Soal tantangan. Kalau kita melihat generasi yang sekarang ini, generasi muda, anak-anak muda yang sekarang ini lebih banyak berada pada cara berpikir yang logis, kritis, atau dibalik lah, kritis logis lah gitulah. Mana yang lebih dulu saya juga tidak tahu gitu. Saya cerita sedikit begini. Sebelum media sosial itu berkembang sedemikian rupa seperti sekarang ini, saya beberapa tahun yang lalu pernah melihat sebuah video pendek yang menayangkan sebuah video yang itu diambil di Amerika ya. Menayangkan sebuah video yang ketika si hostnya itu bertanya kepada siswa-siswa di Amerika tentang pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana dan itu tidak bisa dijawab oleh siswa-siswa di Amerika itu. Akhirnya ketika itu saya berpikir, loh, katanya sebuah negara yang sistem pendidikannya sudah sangat maju, ternyata siswanya tidak bisa menjawab hal-hal yang sangat sederhana. Tetapi sekarang ini itu juga terjadi di negara kita ternyata gitu. Mungkin teman-teman juga melihat sebuah video pendek yang sempat viral kemarin itu ketika ada mahasiswa yang ditanya ibu kota Jawa Tengah itu apa? Banyak sekali yang tidak tahu. Ibu kota Jawa Tengah itu apa? Ibu kota Jawa Tengah itu mana, itu banyak sekali yang tidak tahu mahasiswa padahal. Ya banyak yang mencibir lah ya. Netizen banyak yang mencibir gitu. Tetapi ketika ditanyakan kepada orang yang tidak bisa menjawab itu, jawabannya justru lebih menohok gitu. Apa pentingnya saya tahu ibu kota Jawa Tengah? Apa pengaruhnya itu bagi hidup saya? Ayo lek dijawab ngono ya apa? Misalnya pertanyaan yang sama itu kita ajukan kepada anak-anak muda sekarang, ngerti tradisi colok tak gak sampean? Gak. Kok iso gak ngerti sih? Tradisi colok itu fungsinya buat hidupku itu apa gitu? Pengaruhnya kepada masa depanku itu apa gitu? Maksud saya adalah begini, ketika kita tidak bisa menempatkan sebuah tradisi dalam tanda kutip ya, dalam perspektif yang kritis dan logis, ya akan mental semua yang disampaikan jenengan di depan itu, semua itu seperti di awang-awang itu loh, rasanya kayak nang awang-awang loh. Kita bicara soal empati, kita bicara soal tradisi, kita bicara soal menaikkan derajat dan segala macam,
bagaimana kita bisa menempatkan bahasa-bahasa yang di awang-awang itu agar mudah dipahami oleh anak-anak muda yang seperti saya bilang tadi berada pada posisi yang logis dan kritis atau kritis dan logis. Saya tidak ngerti mana yang lebih dulu gitu. Makanya saya tadi mengatakan saya berangkat dari keadaan yang pesimis gitu ya. Saya berangkat dari kondisi yang pesimisme gitu. Bukan positivisme. Kalau kita bicara positivisme ya seperti yang disampaikan oleh jenengan semua yang di depan itu, bahwa tradisi Solo harus dihidupkan lagi, kita membina lagi sikap empati dan segala macam. Tetapi ketika kita tidak bisa membumikan bahasa-bahasa yang di awang-awang itu untuk bisa dipahami dengan sangat mudah oleh anak-anak muda, apalagi yang bisa kita harapkan gitu kan. Tadi disampaikan juga bahwa dunia itu semakin lama semakin mengecil seperti Gus atau tadi bilang gitu. Dunia yang kita hadapi sekarang ini semakin lama semakin mengecil gitu. HP tok dunia itu sekarang anak-anak kita, anak saya lah, saya nggak bicara anak yang lain gitu lah ya. Anakku itu saiki wis nang omah nyekel HP mbok sedina gak lapo-lapo iku betah. Lek gak dikongkon makan itu juga nggak makan dia. Makan pun disuruh. Ibadah harus disuruh. Melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat fundamental bagi hidupnya dia itu harus disuruh dulu gitu. Bagaimana saya bisa meyakinkan anak saya bahwa makan itu penting, bahwa ibadah itu penting, bahwa hal-hal yang harus dilakukan itu penting, kalau saya tidak bisa mengatakan itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka, maka saya pikir juga akan sia-sia gitu. Makanya mungkin tantangan yang, makanya kalau yang hadir di sini adalah orang-orang sepuh ya, saya sudah tidak kaget lagi gitu. Kita semua bagian orang yang resah gitu ya mungkin ya, ketika tradisi-tradisi yang menurut kita sangat adiluhung kemudian hilang gitu, kita resah gitu. Apakah anak-anak muda itu mengalami keresahan yang sama seperti yang kita rasakan? Saya kok tidak yakin. Mungkin anak-anak muda akan resah kalau internet di Indonesia dimatikan gitu, baru akan sangat resah gitu. Kuotane entek apa HP-ne entek, baterainya, listriknya mati gak iso ngecas, itu baru akan resah mereka gitu. Tapi kalau kita ajak bicara mereka soal tradisi-tradisi yang adiluhung menurut kita orang-orang tua ini, aduh ngono tok wis. Kita nggak perlu bicara yang bukan kita. Saya merasa saya tidak perlu bicara hal yang sangat tinggi ketika saya harus berbicara kepada anak-anak saya gitu. Mungkin analoginya begini. Saya tertarik membaca bukunya Pram gitu ya, dengan narasi-narasi yang besar dari Pak Pram itu gitu. Tetapi ketika saya mengomongkan soal buku Pram kepada anak saya yang membacanya buku karyanya Terelie, kapan nyambungnya gitu loh Pak? Mau nggak mau kan saya harus membaca bukunya Terelie agar saya bisa komunikasi dengan mereka gitu. Nah, maksud saya adalah kalau hal yang kita bicarakan itu selalu di awang-awang, selalu boso dewa gitulah, yang 100 dewa katanya Pak Imam itu. Dan kita tidak berusaha membumikan apa yang kita bicarakan itu dengan hal-hal yang sangat sederhana, yang sangat mudah dipahami oleh anak-anak kita, ya akan mentah juga gitu. Mungkin begitu. Itu sekali lagi saya berangkatnya dari soal pesimisme ya. Ya, ini semakin menguatkan ini ya. Antitesa yang kita bikin di depan tadi, bahwa dokumen pemajuan kebudayaan di tingkat desa itu menjadi sangat penting. Tadi Pak Imam dan Gus Sato sudah ngendikan bahwa kita siapa melakukan apa kan begitu tadi. Nah, kemudian meningkat bahwa siapa yang kira-kira punya peran penting di situ. Akhirnya kepala desa. Nah, akhirnya seberapa besar keyakinan jenengan tentang kepala desa dan hambatan-hambatan politik yang terjadi kan begitu akhirnya. Nah, akhirnya sampai pada titik menemukan ya seorang pemimpin itu harus punya jalan kesatria. Sehingga kalau kembali pada apa yang disampaikan, pesimisme yang disampaikan Mas Kepe, saya pikir ini menjadi tantangan bersama. Bisakah kita duduk untuk menyusun dokumen pemajuan kebudayaan di tingkat desa? Karena di situ
Selain kita identifikasi objek pemajuan, kondisi existing, nah jangan lupa di situ ada rencana pengembangan, analisa rencana pengembangan, di mana kita bisa urun rembuk di situ. Saya pikir ini kok semakin menjadi menarik untuk dorongan kita untuk bisa duduk bersama, siapa melakukan apa. Terima kasih Mas Kepik, tepuk tangan untuk Mas Andi Kepik, keren banget. Monggo. Oke, Gus Atib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti merasakan dikepui, dan ketika pendapat-pendapat yang luar biasa menyampaikan ungkapan-ungkapan yang luar biasa bagi saya, dan visual saya di depan saya adalah anak-anak saya IPNO IPPNU. Ini mengikatkan saya dan mengingat pada di akhir kalimat marsnya IPPNU itu apa itu? Belajar, ilmuku cari, amalku beri untuk agama, bangsa, negeri. Ini sudah kena semua. Kita belajar di sini. Belajar dengan budaya masa lalu, budaya sekarang, perkembangan, cloud meaning kalau sekarang. Nah, ini termasuk kalau di les bumi ini berarti muhafadhah ala qadim sholih wal ahadu bil jadil aslah. Dan di sini masang colok tak olah alik C. Oh, C itu kalau di alif ba ta pas huruf jim. Jim itu huruf yang nomor ke alif ba ta kelima. Kemudian lam ini huruf yang ke-22. Kalau di jumlah 27. Colok itu dipasang Mbah Buyut kita itu tanggal 27 Ramadan. Masya Allah. Nah, di sini ada Gus Surur, mungkin kalau di Al-Qur'annya mungkin pas surat An-Nur, nurun fauqa nurin ya sapi turute. Waduh, ini koyok diujet-ujet apa ini. Nah, ini satu. Untuk nanti biar dikembangkan terus kapan lu meneh itu teknis nanti. Yang penting saya seneng banget. Nah, di sini saya tanda tanya. Saya boleh eling pesene Mbah Binti, mbah saya. Mbah Nganten, Suwaru mungkin satu buyut sama Gus Sato. Mbah saya Ndugusari, Gus Sato itu Suwaru nyabrang itu. Kecil saya juga sering ke Suwaru itu Mbah Buyut. Nah, di situ Mbah Buyut itu dulu kalau masang ting yaitu pokoknya obor yang dipasang sekarang colok ini. Dulu itu yang saya ingat sambil itu loh. Tan samar pamoreng sukmo sapi turute. Sampai akhirnya tumo suping rasa jati itu kalau pas Ramadan. Tetapi kalau pas suro, pas itu yang apa itu yang durga kala sumingkrih, saya lupa apa lo, singgah kala singgah ban suminggah sak pituruti itu, dan ada Arabnya saya lupa. Ternyata berarti masang ini gak dolanan, masang colok ini benar-benar ritual seperti pendapatnya Mbah Imam tadi. Nah, ini termasuk bagian dari ritual ibadah pencerahan. Walaupun di dalam tiba itu ketika Muhammad lahir bihumu dinarim farisat, mati api sesembahnya orang Paris, tapi untuk api di Jawa dinyalakan itu untuk pencerahan. Pencerahan di sini berarti kan bisa niroso cahyaning roso mut moyo tijaning moyo sak piturute. Nah, di sini berarti kalau sudah cerah maka akan lahir jiwa-jiwa kesatria, akan lahir jiwa-jiwa pemimpin, akan lahir pejuang, akan lahir generasi-generasi yang luar biasa karena sudah cerah. Pertama memang harus cerah. Nah, mungkin ini dari saya, mohon maaf apabila kengulonan atau kengidulan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren banget ya. Terima kasih Gus Atib. Monggo dari IPPNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya itu sih Pak, lebih ke kita
kalau mengadakan kegiatan sesuatu itu problemnya di masyarakat. Kadang itu diterima, kadang juga ada yang tidak. Terus untuk biasanya kita kan mengadakan tabir keliling. Itu kan juga kebudayaan temanya. Jadi kayak apa? Membuat ikon-ikon seperti beduk itu kan juga kebudayaan Islam. Jadi kadang itu juga over juga gitu kita kayak bahaya kan Pak api itu. Nah, itu Pak. Mungkin amin tidak ketata Pak. Ya gitulah kita resah itu ke masyarakatnya itu kadang tidak mendukung, kadang yang mendukung. Jadi kita mau buat kegiatan itu kayak takut gitu, takut tidak disupport oleh masyarakat gitu. Monggo. Ya. Halo, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya sudah memberi kesempatan nih. Tadi saya menangkap beberapa poin terus ditambah sama siapa tadi? Pak Andi, Niko tadi. Jujur dari saya sebagai kaum milenial ya, generasi sekarang yang pada awal kalau Mas Andi tadi datang ke sini dengan pesimisme, kalau saya datang ke sini dengan optimisme. Tapi ya, mohon maaf di awal, saya lihat di sini saya penasaran masang colok itu apa, terus kemudian tujuannya tadi itu untuk apa kalau dilaksanakan di zaman era sekarang kayak gitu. Nah, terus tadi juga saya menangkap ada keresahan masyarakat yang disampaikan sama Mas Ibnu tadi, ya itulah, ya itu takut nggak didukung sama masyarakat, habis itu apa tadi kurang kayak api itu membahayakan dan sebagainya itu ya. Nah itu terus kemudian juga ada lagi yang dari sisi awal-awal tadi ada teknologi yang katanya dari kebudayaan kemudian atau tradisi yang kemudian dikembangkan oleh Cina dan sebagainya kayak tadi itu. Nah mungkin kalau pendapat saya bagaimana kalau kita semisal kita berpikir lebih mudah lagi dan lebih dalam lagi tentang tujuannya. Jadi misal kalau saya alhamdulillah sedikit cerita, waktu tahun kemarin saya KKN itu saya mengadakan atau menginisiasi bersama warga Ngogri, Megalo, itu ada yang namanya Pasar Brantas ya. Dan itu alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Jadi Pasar Brantas itu merupakan pasar tematik ya. Pasar tematik yang mana kita mengangkat unsur tradisional, semua yang dan mengurangi zero plastik gitu. Jadi kita mengusung lingkungan, mengusung tradisional, kemudian kita juga mengusung ekonomi masyarakat. Nah, mungkin salah satu yang menjadi titik utama dari masyarakat adalah kita oleh opo nek tekan tradisi kimang nek dilakukan di zaman sekarang itu kita dapat apa kayak gitu. Mungkin kita bisa ambil dari sisi ekonomi, mungkin kita bisa mengajak masyarakat untuk sama-sama kita mungkin kayak tadi berjualan kayak gitu-gitu pas waktu ada agenda itu, atau dibentuk seperti nanti perayaan takbir keliling atau bazar kayak gitu, kayak model begitulah. Atau lebih dikerucutkan lagi tujuannya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami lagi seperti yang Pak Andi sampaikan tadi, yang lebih mudah dipahami anak-anak muda sebagai generasi gitu. Jadi itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya mungkin tidak asing ya, Asep. Jadi kalau nama Asep sendiri mungkin udah tahu dari mana saya.
Saya di sini udah di Jombang saya udah sekitar baru 30 tahun lah. Pertama saya datang ke Jombang mondok di MQ. Terus alhamdulillah menikah dengan orang Gongseng. Nah, dulu ketika saya belum di Gongseng itu dusun Garurejo. Dusun Garurejo itu adalah dusun yang benar-benar di tengah sawah, Pak. Di tengah sawah. Itu mungkin sedikit sejarah saya di sana. Terus berbicara masalah colok, di Jawa Barat sendiri ada yang namanya Panglipur Lara, obor Panglipur Lara ada. Nah kemudian ketika saya sudah resign kerja 2019, saya fokus di Gongseng, di Garurejo utamanya. Panglipur Lara itu saya yang ada di Jawa Barat itu saya kembangkan, saya budayakan di daerah Garurejo hingga sampai Lebaran kemarin juga masih ada, Pak. Itu jatuhnya ketika tanggal 28 sampai 29. Ketika tanggal 29 atau malam takbiran itu dari mulai maghrib sampai jam 7 semua lampu depan jalan mati, wajib mati. Walaupun saya bukan pengurus desa, walaupun saya bukan Kamituo, tapi saya mengajarkan, membantu mereka gitu ya, para pemuda supaya yang pertama ada kegiatan, itu yang pertama, Pak. Soalnya kalau hanya ngomong-ngomong aja tanpa ada tindakan percuma gitu, Pak ya. Betul Pak ya? Kata bapak tadi, kata si bos tadi, awak dewe cuma ngomong-ngomong ini, are nama iku gak mungkin nanggep. Tapi harus ada action. Nah alhamdulillah 2019 bulan Desember saya mendirikan majelis ngopi religi, Pak. Ngopi religi itu adalah isinya anak-anak X, anak pang, anak bekas pemakai saya kumpulkan. Nah Panglipur Lara itu saya masukkan ke dalam majelis religi itu. Yang tadinya anak-anak yang tadi remaja tadi tidak dianggap sama masyarakat, sekarang udah dianggap. Sebenarnya kebanyakan sekarang apalagi tadi kata rekan-rekan sahabat Ibnu ya Pak ya, masyarakat tidak akan menerima. Bukan, kegiatan anak-anak Ibnu itu monoton. Itu saya sudah katakan di MWC Megaluh. Kenapa kok Ibnu tidak berkembang? Masalah budaya colok begini kok nggak bisa gitu ya? Sebenarnya bisa. Lawang Garu aja bisa, yang notabene saya orang Jawa Barat gitu, Pak. Bisa. Tergantung kita mau action enggak gitu aja. Kalau hanya ngomong diskusi, percuma kalau menurut saya mah gitu ya. Kalau tidak ada tindakan, hanya cuma di forum tersebut tanpa ada tindakan hasil forum, itu percuma gitu, Pak. Apalagi kalau Bapak Dewan mungkin tahu yang sering turun ke lapangan mungkin ya. Kalau hanya rapat-rapat tanpa ada tindakan kan percuma gitu ya. Gitu. Buktinya 40 remaja X yang tadinya tidak dianggap, sekarang mereka punya colok dalam hatinya masing-masing. Yang penting bukan hanya colok dibakar, itu mah hanya simbolis. Colok dalam diri kita sebenarnya. Kesadaran. Makanya saya pernah bikin lagu yang namanya Kerentek Ati itu. Bikin lagu Kerentek Ati. Bagaimana menyadarkan diri, bagaimana menyadarkan kemauan kita, gitu Pak. Jadi bukan hanya action, bukan hanya ucapan, gitu ya. Yuk action lah. Sekarang mau action. Jadi jangan, makanya ke anak-anak Ibnu, yuk kita bikin kegiatan yang lebih menarik, gitu kan. Menarik. Gitu. Di Garu sampai saat ini. Pertama saya mengadakan colok itu Pak ya, mengadakan colok, kalau saya mengatakannya obor Panglipur Lara kalau di Jawa Barat itu ya. Saya sampai di Garu pun sekarang masih di dusun Garurejo itu tetap namanya obor Panglipur Lara. Itu ketika udah takbiran Isya, kita masyarakat Garu yang tadinya saya mengeluarkan uang sendiri saya. Sekarang masyarakat yang punya sawah minimal banon 200, mereka urunan Pak. Untuk membuat door fresh setiap bulan, setiap takbiran setelah habis sembahyang Isya, Panglipur Lara itu dimatikan. Kalau bahasa sininya, kalau kata mertua itu, kata mertua
itu namanya mapag, Sep. Mapag wong sing kate mulih nang omah, jarene wong sing mati-mati kate mulih nang omah ben ketok oh iku omahku, jarene gitu kalau kata mertua, Pak. Kalau di bahasa saya panglipur lara, kalau kata mertua mapag namanya, mapag kata orang mertua gitu. Ternyata sama gitu kan. Jadi kalau saya tekankan lagi, colok itu jangan cuma simbolis lah. Kalau sekarang kan colok lebih modern nggih Pak. Pak ya, colok lebih modern, ada yang pakai lampu. Ada udah bermacam-macam bentuk lah sekarang colok itu. Tapi ya bila bisa yuk kita, apalagi ada sahabat-sahabat Ibnu, yuk tanamkan colok dalam hati kita itu. Jangan cuman menunggu perintah gitulah. Kalau bisa mah kita harus ada inisiatif, intinya gitu mungkin. Kalau menurut pribadi saya gitu Pak, saya yang bukan siapa-siapa, hanya pengen mengungkapkan keresahan hati saya. Mumpung ada Bapak Dewan gitu di sini gitu. Mumpung ada Bapak Dewan, jadi intinya tolonglah bikin, kalau ada mungkin Bapak pernah udah mendengar Motekar Pak, Motekar udah pernah dengar Pak. Motekar itu adalah salah satu sekolah rakyat. Motekar itu sekolah rakyat yang benar-benar tentang alam. Selama 3 jam untuk menjawab tantangan si bos yang tanpa jajan itu. Di Motekar itu udah ada, di sekolah Motekar itu udah ada. Selama 3 jam, setelah 3 jam, anak-anak itu diberikan permainan tradisional tanpa HP sedikit pun. Cuma 3 jam. Dalam seminggu 3 kali. Sebenarnya kalau setiap desa gitu ya, ada yang mau inisiatif membangun itu, insya Allah beres kok Pak. Keresahan hati saya, kenapa saya membuat majelis ngopi religi dulu, karena di daerah Balongsari pernah ada anak muda yang digerebek narkoba. Itu yang menjadi keresahan saya. Makanya saya bikin itu. Akhirnya saya bikin, anak-anak yang tidak diakui sama masyarakat sekarang udah bisa bermusik, sekarang udah bisa servis motor, udah bisa ngelas tanpa biaya bantuan pemerintah sedikit pun. Gitu Pak. Jadi kalau menurut saya panglipur lara atau colok itu adalah panglipur lara yang ada dalam hati. Mungkin Pak Imam mungkin gitu, mungkin kalau dari Jawa Barat mungkin Pak. Jadi yuk kita mulai gitu dari diri kita, action lah. Jangan terlalu ngomong tinggi-tinggi kalau kita masih buang sampah sembarangan lah. Ya, itu aja kalau bagi saya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan masuk pada sesi terakhir, menakar hati. Jadi sesi ini tuh ya menyambut apa yang sudah semakin mengkerucut tadi dari adik-adik Ibnu. Kita tuh kalau bikin kegiatan kewet tidak disupport masyarakat, takut tidak disupport masyarakat. Kemudian dari Mang Asep, ya ayo action singkat. Kemudian dari Mas di sana, kita tuh sudah membikin kegiatan, tapi koyok ngene-ngene aja. Apa kemudian keuntungan kita gitu. Nah, saya akan mengantarkan satu cerita sebelum ini, singkat saja, bahwa hari ini dibuka fasilitasi pemajuan kebudayaan yang nilainya sekitar antara 20 juta. Nah, artinya di situ Anda ditantang untuk bisa merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemajuan kebudayaan di tempat Anda. Tentunya yang menyangkut 10 objek pemajuan kebudayaan itu. Syaratnya harus berbadan hukum minimal surat keterangan desa gitu. Nah, di atas itu ada yang nilainya 200, ada yang nilainya 1M gitu. Kemarin kita coba melakukan pendampingan 20 desa di kantornya Pak Aziz ya. Di mana nih, di utara Geraha Gusdur itu. Kita undang karena selama ini kegiatan-kegiatan funding ini tidak banyak yang tahu. Makanya kita undang desa gitu. Ternyata mereka seneng. Ternyata mereka nggak bisa karena persyaratan ribet Gus. Persyaratan administrasinya itu ribet, sangat ribet, gitu. Nah,
Kalau ngomong next kita mau menakar hati apa, kami siap melakukan pendampingan, penyusunan, proposal, diskusi dan sebagainya. Tentukan kegiatan-kegiatan yang menarik, kami siap untuk sosialisasi. Satu. Yang kedua, tentang ke depan. Kadang-kadang kami itu membayangkan, Gus, ada lomba itu tidak dimensi kompetisi, tapi lomba itu merancang pengembangan masyarakat. Jadi untuk mendidik kita untuk berlatih empati. Kok gak enek yo partai-partai sing kamu pingin tanya lah, programmu apa 5 tahun ke depan ini, dimulai dari sekarang. Bagaimana pembiayaanmu, bagaimana, gak usah ngomong kamu tak beri, ditanya tok itu lebih seneng. Bahkan partai akan dimudahkan. Karena apa? Anak-anak ini ketika diberi kepercayaan, dia akan berpikir dengan out of the box, kadang-kadang di luar kemampuan kita. Tapi hari ini saya belum menemukan itu. Dengan segala keterbatasan saya, kadang-kadang saya itu ingin, kamu ingin ayo bangun proyek 5 tahun ini nanti apa? Nanti tak bantu. Kalau nanti sudah ketemu 5 proyek utama, minimal ada 5 calon legislatif yang serius 5 tahun ke depan. Nah, dibantu gotong royong sehingga menakar juga yang ini, yang apa? Legislatif yang hati itu juga menakar. Aku tak mendidik diri itu berlelah-lelah memunculkan saingan saya, anak-anak muda. Yakin jenengan tidak akan dianggap sebagai saingan. Yakin, aku yakin saya. Gitu. Nah, ini kira-kira 2 pengantar saya. Nah, sekarang 2 narasumber ini kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan? Apakah efektif penyusunan dokumen pemajuan kebudayaan di desa itu? Bentuknya kayak apa? Terus dorongan-dorongan dari jenengan seperti apa? Komitmen kita seperti apa? Untuk to action ke depan. Monggo. Dari mana dulu ini? Mbak Imam? Oke, monggo Mbak Imam. Iki tadi ada banyak tanggapan ya. Ini aja. Ya. Mas Kepe tadi bicara tentang pesimistik. Tapi saya melihat di balik pesimistiknya itu ada optimistik. Karena optimistik itu lahir dari pesimistik. Terbukanya kelopak-kelopak pesimistik itu akan menjadi optimistik gitu. Nah, soal bagaimana bahasa tindakan ke lapangan, ada tindakan. Pak Asep melakukan tindakan. Mengapa Pak Asep melakukan tindakan? Karena ada narasi. Kenapa ada narasi? Karena ada gagasan. Gak mungkin lah Pak Asep melakukan tindakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Jadi Pak Asep, soal kita berkumpul-kumpul ria ini adalah kita sedang membangun gagasan. Sepulang dari sini kita bisa membuat narasi, kemudian lantas melakukan satu tindakan. Jadi saya tidak setuju kalau misalnya tindakan tanpa narasi, tindakan tanpa gagasan. Jadi ngawur lah nantinya, ya kan? Ngawur gitu. Itu komentar saya ke Pak Asep. Penglipur lara ya, memang di Sunda, tataran Sunda memang banyak istilah ya, memang itu penglipur lara kalau di sana gitu. Kemudian soal lantas mendapatkan apa kita itu belajar dari tradisi, ya minimal cetha lah. Setiap awake dhewe iki lahir iki dari menungso cap opo gitulah. Cetha awake dhewe dadi menungso yang cetha gitu loh. Oh enggak menungso yang koyo kuntilanak yang enggak cetha gitu. Ada suaranya tapi bentuknya enggak cetha gitu loh. Susah bos gitu loh. Kalau kita jadi manusia tidak cetha itu susah gitu loh. Gitu. Jadi makanya untuk mencethakan itu karakter. Yang kedua, kompetensi.
Kompetensi apa? Kompetensi kritis. Kompetensi apa? Kompetensi kolaboratif. Kompetensi apa? Kompetensi komunikatif. Selanjutnya literasi. Gagasan itu yang kritis, gagasan kritis itu kalau literasinya nggak kokoh, saya pikir nggak akan lahir kekritisan itu. Jadi kalau Mas Kepe sekarang ini generasi kita itu kritis, enggak, saya tidak percaya. Wong saya sendiri di dunia pendidikan itu bingung ya, ngulang arek-arek itu. Lah soalnya guru ini pertanyaannya ibu kota Jawa Tengah ya, gitu. Tapi kok gak ono pertanyaan misalnya mengapa ibu kota Jawa Tengah itu di Semarang gitu loh. Kenapa untuk Semarang gitu loh. Gitu. Jadi makanya itu literasi itulah yang harus kita bangun lagi. Dan karakter itu saya pikir pendidikan karakter itu mesti berbasis budaya kan. Berbasis budaya. Karena di dalam kebudayaan itu sebenarnya laten pesannya, nggak terasa gitu. Jadi kenapa Amerika itu dianggap superpower gitu? Ya karena memang kita itu tercekoki lama film-film, produk-produk Rambo, Delta Force, terorisme dan seterusnya. Lu itu sampai gaya hidup kita itu negak hamburger gitu gak cetar gitu loh. Padahal yang produk yang konsumsinya suka hamburger Pizza Hut ya itu yang gak cetar itu. Kentucky lebih keren. Wah iyalah lu lamun awake dhewe ora percaya karo awake dhewe itu piye bos gitu loh. Kita itu nggak percaya sama diri kita gimana bos gitu. Jadi saya pikir ini disitulah kebudayaan sebagai satu institusi pendidikan alternatif untuk membangun karakter itu paling efektif. Bahkan saya ekstrim itu gak susah sekolah yang formal itu ora masalah gitu. Asalkan kita itu betul-betul istiqomah ya. Istiqomah belajar tentang kebudayaan. Makanya pendidikan nggak bisa dilepaskan dengan kebudayaan. Gitu. Siapa meneh gitu? Apa Mas? Rencana duduk bersama membangun perencanaan atau teknokrasi pemajuan kebudayaan itu menjadi penting ya? Menjadi penting Mas. Membangun itu, iya. Tindak lanjut ke depan gitu. Jadi tindakan itu kalau sudah jadi tindakan akan memunculkan kesalehan sosial kan gitulah kira-kira gitu. Terus Mas Adib, aku jadi rindu dengan vokalmu. Luar biasa. Saya mencari-cari jenengan itu sebenarnya gitu. Saya pikir mungkin ini ya Mas EN ya yang bisa aku berikan ya, mungkin bisa dikritisi lah, tapi jangan percaya wong iki ya wis ngene iki kan mergone cak wasis ae lah ngene iki. Bagian dari itu cipta niku, Pak. Lah iya. Proses ini kan tapi nggak percaya nggak apa-apa, itu akhirnya akan menjadi percaya gitu loh. Biar cetak gitu. Nggih, alhamdulillah. Ini merupakan awal dari kecetaan kita. Ya dengan adanya kita silaturahim seperti ini, kita berkumpul di sini, itu ada hal yang baik yang bisa kita dapatkan. Minimal adalah ilmu-ilmu baru, semangat baru. Sehingga memang benar anak sekarang itu sudah dikatakan anak muda saat ini itu adalah anak yang bertumbuh kembang dengan zamannya.
bertumbuh kembang dengan zamannya. Dan kita harus tahu potensi dan tumbuh kembang seorang anak-anak penerus bangsa. Gitu. Itulah pentingnya saat ini, yang selalu berada dalam posisi saat ini adalah bagaimana sebenarnya dari dulu sudah diajarkan tentang kolaborasi. Berkolaborasi bukan berkompetisi. Pemerintah, legislatif, pemerintah ini dari baik itu baik pemerintah daerah, mulai dari juga camat ataupun di desa, dengan juga masyarakat yang ada di sekitar, anak muda yang ada di sekitar. Itu salah satunya. Sebenarnya pertanyaan yang sangat menarik adalah terkait dengan apa yang akan saya dapatkan dari kita itu melakukan hal ini, kan gitu biasanya. Apa yang saya dapatkan dari kita melakukan hal ini? Kalau berdasarkan penilaian ekonomis, ya bagaimana itu meramu menjadi ekonomi, gitu. Kalau kita pinginnya di apa ya? Ada anak yang mengatakan apa yang akan saya dapatkan kalau memang pola pikirnya ekonomi, ya kenalkan dengan cara ekonomi itu, pengembangan ekonominya, potensinya. Kalau ingin pemberdayaan untuk supaya dia menjadi prestasi yang bagus, ya arahkan untuk prestasi yang bagus. Dan juga setelah itu aplikasikan. Aplikasi seperti itu tidak hanya peran satu kelompok, dua kelompok, tapi bagaimana desa itu juga menjadi peran penting. Kenapa saya selalu memperan desa? Karena desa inilah yang menjadi tonggak penting menurut saya untuk bisa bagaimana budaya yang ada dalam masyarakat itu bisa bertahan dan positif. Mau menjadi ekonomi seperti Mas anak muda ini, perannya untuk ekonomi, ya bagaimana itu di model umpamanya kalau colokan, setelah itu ada bazar ekonomi yang ada, dilakukan poin obor sepanjang jalan ada yang jualan, tapi mengenalkan itu yang juga dengan tidak hanya dengan kita itu hanya beride tapi langsung diaplikasikan. Kita tahu jenengan tidak hanya sekedar waktu mendirikan seperti komunitas itu, pasti jenengan pasti sowan dulu dengan silaturahmi lah gampangannya, silaturahmi dengan masalah desanya, kan gitu. Apa dengan anak muda ya kan komunikasi ini. Setelah itu ada action, kan action ya itu bareng. Jadi tahunya bagaimana anak muda itu saat ini itu menginginkan seperti apa. Itu juga dengan cara kolaborasi, yaitu dengan komunikasi yang ada, yang ngobrol apa keinginannya. Karena tidak semuanya, saya yakin anak muda karena tidak hanya semuanya berpikiran materi. Materi itu adalah hal bonus saat sudah teraplikasikan. Tapi mimpi-mimpi, keinginan anak muda itu terbangun karena adanya seperti ini. Anak muda itu harus berkumpul seperti ini. Kenapa kita dulu aktivitas pergerakan jenengan di pergerakan ada diskusi. Kalau nggak ada itu mungkin jenengan nggak tahu posisi kita seperti ini apa. Kenapa waktu itu kita belajar. Jadi jangan pola pikiran anak muda sekarang jangan dipikirkan kayak kita yang orang tuanya sudah belajar. Bagaimana ini tersupport dengan kondisi saat ini. HP-HP yang ada itu alat. Bagaimana ke manajemen itu? HP itu tidak menjadi gangguan bagi anak muda, tapi bisa mensupport perkembangannya. Di rumah, di sekeliling keluarga kita, anak kecil-kecil, putra-putri kita terkadang asik beban HP. Tapi juga itu bagaimana kita mengembangkan pola pikir kita juga. Kita menginginkan anak muda kita, penerus kita itu terpengaruh HP atau kita bisa mengendalikan itu. Gitu. Intinya kita waktu mengajari anak kita untuk sholat, gitu. Kalau sholat kita kan dipaksa untuk sholat. Nah, kita diajar untuk sholat. Begitu juga HP. HP itu bisa kita paksa. Kamu berapa jam pegang HP, kamu tidak. Itu tergantung. Bukan pola pikir kita mengatakan anaknya nangis kayak HP. Repot. Anaknya nangis kayak HP untuk ngenengno nangis. Dan itu juga tahunya dari mana? Ya tahunya kalau kita seperti tahu bahayanya, bagaimana bahayanya HP.
Yang ini sebenarnya jarang diketahui. Saya sampaikan sekarang tambahan aja. HP di anak kecil yang belum waktunya, yang kalau kita nggak mau nggak mau nyapih, itu efeknya sangat-sangat besar yang nggak ada di FYP itu. Karena dihilangkan di FYP itu. Banyak sekali anak-anak, salah satu anaknya stafnya menteri gitu ya, itu umur 4 tahun 5 tahun dipegangi HP, nggak bisa baca tapi bisa HP-an kan, dia pegang HP, alasan supaya nggak mengganggu ibunya masak aktivitas, alasannya itu. Pada suatu ketika dia pulang ke rumah, melihat anaknya waktu tidur itu geremeng ngelindur HP. Dia kaget, iki dalam kondisi tidak sadar ngomong HP. Akhirnya dibawakan, karena dia itu bawa ke dokter psikologi. Ini termasuk dia kena penyakit namanya ketergantungan HP yang membahayakan terhadap motoriknya. Enggak ada di FYP jenengan, adanya FYP kita kan adanya paling ya selfie joget-joget, enggak ada itu FYP karena mereka hilangkan. Efeknya seperti itu banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Akhirnya disape ya gitu. Ya pertama nangis tapi dipeksa. Seperti kita disape susu itu kan nangis itu dipeksa. Udah disape. Makanya kolaborasi yang ada itu bagi orang tua untuk supaya bisa berkomunikasi dengan masanya itu juga harus ada, tidak membiarkan tapi juga bagaimana itu menahan supaya untuk kebaikan anak. Itu banyak efeknya, sehingga saat kita mengenai anak sekitar kita, sehingga sifat-sifat yang ada itu bukan karena faktor dia juga ada tanggung jawab sebagai kita orang tua untuk hadir di situ menyapih anak. Kalau nggak ada orang tua mas, mbak, kalau ada adik-adik gitu juga coba dipaksa adik. Saya yakin dengan keterpaksaan, anak sekarang itu lahir roh HP pak. Lahir itu tahu HP, jangan khawatir nanti nggak gaptek, jangan khawatir nanti gaptek, ojo khawatir gak gaptek, akan tahu pada masanya, tapi menyesuaikan. Makanya anak zaman sekarang itu kita sesuaikan, kita harus pola pikirnya dengan ajak komunikasi dengan kolaborasi dengan anak-anak muda. Ini juga terpraktekkan di dalam keluarga yang lingkupnya besar. Jadi kolaborasi ini sangat penting, terutama dengan bagaimana budaya itu kalau ada di masyarakat itu ingin berpikiran terkait ekonomi, ya itu dimasuki. Bagaimana kalau budaya itu semuanya colokan itu kalau masyarakat yang ingin di desa itu supaya juga ini tidak ada itu menjadi pariwisata lah seperti yang tadi Bengkalis tadi. Oke. Tapi kalau masyarakatnya enggak ini karena untuk supaya kerakunan pusat-kutan ya itu oke. Ada yang suka masyarakat sampai pingin urunan, ya udah itu kan berbeda-beda dengan desa itu. Tidak bisa kita samakan. Nah, ini sangat penting dengan adanya konsep desa itu. Semoga nanti kalau pemimpin daerah di Jombang selanjutnya itu mensupport di desa-desa untuk ada salah satu program terkait hal itu. Amin. Harus dimulai seperti itu untuk supaya dari ketidaktahuan itu actionnya itu ada. Cetha tadi ya. Nggih. Ya, sing cetha-cetha yo cetha yang enggak kan berawal hal yang baru. Seperti kita di media sosial, karena ini kan tahu dek bagus, makanya saya ceritakan tadi kenapa karena media sosial berpengaruh. Ada satu wisata bagus karena selfie satu orang, bagus sekali. Orang kan pengen tahu, Pak. Sakgurunge gak aru iku apa wisata apa. Tapi dengan pengen tahu itu, akhirnya ke sana. Terus ada yang di 5 orang itu ada yang pengen tahu sejarahnya seperti apa. Wisata ini ada hanya sekedar senang-senang, tapi itu adalah merupakan respon positif untuk melakukan dengan tindakan dari awal ketidaktahuan. Begitu juga saya kira harus adanya kolaborasi dimulai dari desa. Jadi pemimpin selanjutnya ya harus ada untuk peran di desa, pemimpin sebagai kesatria untuk mengajak kolaborasi. Gus, sebentar sebelum jenengan akhiri, ini penting untuk nyambung ke arah pertanyaan closing statement karena ini ngomong kolaborasi. Ini cetha ini kalau kita hitung tadi itu menjadi 5 dan 3, 8 itu di atasnya 7. Artinya yang di 7 itu wis nyambung. Sehingga 8 itu kan nyambung.
Nah ini kan berharap kita bisa nyambung membangun satu kolaborasi, Gus. Kalau Rebung, Les Bumi, MUI bisanya dengan tadarus budaya, Ankar bisa menjadi cetak, dampingi bikin proposal, dampingi untuk workshop fasilitasi. Nah, ini yang kelasnya kita. Kades juga nanti dalam penyusunan itu didorong untuk bisa, ya wes ayo kayak program penyusunan dokumen kemajuan. Kira-kira agar ini lebih cetak dalam menakar komitmen ini, jenengan sebagai anggota legislatif, kira-kira bisa melakukan proses afirmasi apa terhadap penyusunan dokumen pemajuan kebudayaan desa ini? Kalau sebagai legislatif itu pasti akan mendorong pemerintah provinsi, kalau saya provinsi, untuk melakukan itu. Kalau di kabupaten tentunya bagaimana mendorong supaya di Kabupaten Jombang itu, jadi legislatif kabupaten itu mendorong. Karena yang kalau kan juga harus diketahui, pemilih anggaran dan pelaksanaan anggaran adalah pemerintah kabupaten. Kan kita pengawasan, memberi masukan, mendorong untuk melaksanakan itu. Jadi kita sebagai legislatif ya dengan adanya ini itu sangat penting, termasuk berefek pada pendidikan karakter yang ada di Jawa Timur, terutama dimulailah dari desa. Panjenengan dengan anak muda, ajak anak muda, ajak teman-teman muda. Kalau panjenengan sebagai konseptor apa, ajaklah teman-teman muda itu untuk kumpul, walaupun itu hanya mendengarkan, tapi itu sangat berefek pada jenengan akan melaksanakan. Terkadang itu nopo nggih, anak muda sekarang itu terkadang kalau enggak diajak kumpul, ya gak kumpul, karena enjoy dengan komunitasnya. Oh, iku sing sepuh ya sepuh, aku sing enom ya enom. Nah seperti itu. Ya gak apa-apa ngalai. Gitu, ya gak apa-apa ngalai. Wong jenenge ngekei ilmu itu kan yo gak melihat umur. Jenengan tahu konsep seperti ini, anak muda diajak. Terkadang enggak, ada malah mereka anak nom-nom itu sebenarnya arek nom. Ya itu ya, kadang-kadang itu kolaborasi. Kita enggak, jangan saling menyalahkan, tapi bagian mengajak bareng. Mengajak bareng itu loh, terkadang itu harus melepaskan ego. Tantangannya ngajak bareng itu melepaskan ego. Gitu. Tantangannya bareng itu melepaskan ego. Wah, ide anak muda padahal yang baik itu kita terima karena ego kita merasa sudah makan garam, padahal yang diidekan itu manis, padahal kita hanya garam tok, asin tok, manisnya gak melok. Anak muda seneng ngopi, padahal kopi itu punya filosofi sendiri. Orang ngopi tanpa gula juga ada filosofi sendiri. Jadi Tuhan menciptakan kopi, walaupun kita merasakan pahitnya kopi, tapi kita tetap tersenyum. Ya gak usah remeh, mau ngopi, anak muda ngopi gak usah tinggal remeh. Oh ngopi itu anak muda, kita sudah bermindset untuk anak ngopi nang kafe-kafe. Terus kita actionnya apa? Yo iku, yo apa ditarik, diajak ngobrol. Nang kafe kayak kegiatan apa? Ya kok nang kene iki. Kan gitu, Pak. Dia hanya ngomentari tok ya boten munya. Kan seperti itu. Jadi ada kolaborasi, tidak melepaskan. Terus anak muda bisa seperti Mas yang tadi di wilayah itu, oh ternyata desa ini pengen ekonomi, ya itu gimana ekonomi, tapi juga budaya itu dikolaborasi. Kan sudah diajari kolaborasi budaya. Mulai zaman dulu kan juga ada seperti kolaborasi antar budaya dengan kegiatan Islam, obor. Itu kan juga ada mulai kolaborasi, tidak menghilangkan, tapi nah, kita jangan meninggalkan peran-peran anak muda yang harus kita sadari, milenial inilah penerus bangsa. Nah, jadi terakhir lakukan, dan saya akan dorong pemerintah untuk mensupport itu. Yang jelas jangan pernah, ini salah satu yang saya dapatkan, dan dapat kata-kata ini bukan dari apa-apa, dari komik. Saya itu suka komik karena apa? Salah satunya itu saya ingin menerima masukan apapun walaupun hanya dari komik. Awal dulu saya berpikir gitu, Pak. Saya suka komik itu, berpikir walaupun itu dari komik, kalau itu bagus, itu saya ambil. Saya belajar itu. Itu ya, ini ajaran komik. Itu komik. Kalau komik. Kita harus punya mimpi. Jadi bahasanya itu, bahasa di komik itu, saya itu kalau menginginkan sesuatu harus saya raih. Kalau saya menginginkan untuk colokan di desa itu terjadi, harus saya raih colokan itu terjadi di desa. Jika ternyata belum berhasil atau tidak berhasil,
saya bangga dan bahagia karena saya sudah melakukan untuk itu. Jadi tidak ono ketun gitu loh. Iki kok komik coba, mosok kalah ambek komik ade menungso. Iki kok komik bener-bener komik ini. Jadi gak tak usah ngono komike nanti nyponsori komike jenengan. Itu ada. Jadi itu kan bagus itu. Jadi kita itu sangat menginginkan untuk mencapai itu. Kita punya cita-cita itu. Ojo khawatir berpikiran berhasil gak. Jadi gak berhasil pun sudah merasa bahagia bahwa pernah melakukan proses untuk itu. Saat guru melakukan itu ngomong iso enggak. Ya gak melaku Pak. Karena kekhawatiran untuk tidak terjadi. Padahal kalau tidak ada pun harus merasa diri kita itu bahagia, senang sudah melakukan itu. Makanya teman-teman lakukan aja apa yang harus dilakukan, sesuaikan. Kalau ada terutama ada like atau dislike di masyarakat, tapi jenengan ada kelebihan anak muda saat kita bertemu dengan sepuh, kita sowan silaturahmi, itu loh enggak masalah juga. Ini enak nang desa yang sepuh yang sudah ngerangkul anak muda, enak kalau Pak Asep sudah betul anak muda dirangkul. Itu kan punya proses, nggak usah langsung. Sagure pasti punya perlawanan banyak. Yang diceritakan Pak Asep kan hasilnya. Yang perlu dengan ceritakan itu sejarahnya Pak Asep memulai itu apa. Jadi gak instan gitu Pak. Makanya dari dulu kan yang kita kan cerita, kayaknya sebelum tidur kita ceritani masa-masa apa, lalu cerita itu supaya kita tahu bahwa ojo ngomong kayak Gus Dur iso susah presiden gak ero tirakati Gus Dur piye. Jenengan tekuk Pak Asep ngoten ojo berpikiran Pak Asep ceritamu sombong sukses. Ojo ngono. Nglakoni kok kuru sampai iso ngentasno sampai ono iku. 30 tahun Pak Asep itu. Berapa itu ngerangkulnya itu bagaimana? Itu cerita itu yang perlu. Cerita itu yang perlu. Bagi kita anak muda cerita itu yang perlu. Baik siapapun orangnya jenengan ambil itu. Bagi anak muda siapapun orangnya ambil bagi itu sauteran. Jadi Pak Asep ini cerita Pak Asep kok ngono kok piye kan gitu sampean kok iso ngumpulno kok iso iku piye ceritanya piye mulai awal itu pasti ada perlawanan Pak, gak mungkin gak mau berjudul Pak Asep ngumpulno mari ngono iso gitar-gitar pasti iso ono sing ngantemi omahe lah mbuh apa pasti ono jangan gak usah mikir Pak Asep sombong ya gak lama lah orang-orang sukses seperti Pak Imam beliau celuk aneh Pak Kepik apa cerita Kepik lah yang cerita kok iso celuk Kepik piye ngono enggak apa-apa cerita niku ono sejarahe iku gak apa-apa mulai Pak sama kok iso Kepik ngawur wong Kepik kan ero Kepik to nggih lha iku njaluk cerita niku iso Kepik sampai beliau sekarang sudah punya penerbitan nggih Pak punya penerbitan buku yang ini beli buku ini salah satu penerbitnya beliau iso sampai penerbit kok pun piye. Ya kan itu cerita-cerita successful itu yang bagi kita anak muda yang tahu. Makanya itulah yang perlu kita lakukan. Salah satunya adalah kolaborasi. Kalau saya di pemerintahan saya akan dorong pemerintahan provinsi dan juga kalau terutama di tempat legislatif untuk mendorong untuk bagaimana budaya itu tetap hadir, tapi juga nilai-nilai yang ada di dalam keinginan yang ada di desa itu juga hadir, tidak hanya terkait support materi, tapi itu akan berefek pada ke perkembangan di wilayah, terutama di Jombang dan Jawa Timur. Nah itu juga saya legislatif, pasti itu. Ya, terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ini sebagai penutup, saya sebagai pembagi narasi, ikut istilahnya Mas Imam. Ada satu kisah, ini saya tidak mengada-ada. Ini benar terjadi. Ketika mau berangkat ke sini tadi, saya sempat berdiskusi dengan seseorang. Salah satu membincang dengan Gus Hato, membincang tentang Gus Hato. Satu yang kami bincang adalah Gus Hato itu kok selalu tersenyum ya, gitu. Nah, cara bersikapnya itu, kenapa selalu bias wajahnya itu kok selalu tersenyum gitu. Nah, akhirnya saya menemukan jawabannya hari ini. Ketika kita mengapresiasi colok ini sebagai satu kearifan leluhur-leluhur kita, yang itu mengandung unsur filosofi, sosiologis, kemudian spiritualitas, kemudian aspek-aspek apalagi yang disampaikan Mbah Imam tadi ya, estetik gitu. Gus Hato memperdalam bahwa itu bisa kita rawat dengan cara mendidik diri kita.
dengan melalui proses zikir tadi, di mana zikir, tawasul dan sebagainya tadi yang diajar oleh agama kita itu mendidik kita untuk selalu berbaik sangka kepada orang lain, gitu. Nah, ternyata berbaik sangka itu tidak sekedar ucapan. Karena apa? Ternyata di fase-fase berikutnya keterangan dari Gus Atok masih linier. Seperti ya kita harus memberi kesempatan anak muda. Jangan selalu artikulasi gestur ini ditafsirkan secara negatif, kan begitu tadi jenengan. Sehingga nyambung berarti. Padahal perbincangan sudah lama mengalir sekian jam kan, tapi satu kesimpulannya sama. Bahwa ketika kita bisa mengendalikan diri kita melalui kearifan-kearifan leluhur kita, kita rawat melalui jalan spiritualitas kita, ternyata melahirkan satu sikap empati, sikap untuk menghargai orang lain, sikap untuk mendengar omongan-omongan orang lain, dan sikap untuk selalu berkolaborasi. Terakhir adalah menghilangkan ego dari kita untuk bisa menerima perbedaan dengan orang lain. Kira-kira itu mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita petik hari ini. Semoga ini bisa menjadi narasi yang baik untuk proses besar kita, pemajuan kebudayaan, termasuk di gelombang kedua ini, yakni apa? Penyusunan dokumen pemajuan kebudayaan di tingkat desa. Terima kasih. Saya tutup pertemuan ini atau diskusi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini menjadi berkah bagi kita, dan semoga apa yang kita lakukan semata-mata karena syukur kita untuk mengagungkan keesaan Allah semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini program kegiatan kita yang ada di MUI sudah terlaksana. Berikutnya adalah pendokumentasian ya. Kemudian yang dari Les Bumi juga sudah, Bapak Tanfid. Ini nanti mohon doanya ya. Ini Tanfid NU ini, ya, PCNU. Oh ya. Intinya pemantik sekarang sudah muncul ya. Terus kemudian anak-anak dari IPPNU pun juga sudah tampaknya siap action untuk tahun depan ya. Kalau untuk tahun ini kan kita hanya memantik, tahun depan kita action didukung sama Mas Gus Dewan ya, Gus Dewan. Nanti arahnya dari Bapak Budayawan Abah Imam ya. Terus kemudian teman-teman Ansor juga akan siap membackup. Ini yang sing keren mana? Gak diundang tapi teko. Ini keren. Anak-anak dari Kosaju. Saya ucapkan terima kasih ya. Nah itu. Jadi arek nom-noman aja ngenteni rek ya. Awake dhewe kan ya gak hafal. Wong aku wis teko tak undang iki sapa ya? Teko iki Ansor, Ibnu IPPNU ya. Malah sing tuwek gak teko. Dari MWC dan Ranting ya, mungkin karena alasannya juga masuk akal. Satu, lokasinya jauh dan malam. Tapi teman-teman dari MUI juga alhamdulillah hadir. Tinggal satu yang Mas Dian ya, yang izin ya, izin. Anak Les Bumi komplit, anak Rebung alhamdulillah ya teko ya. Nah, saya kira itu. Ini monggo Bah doanya. Oh doanya saking jenengan sih. Monggo Pak. Sambil nunggu ini sudah diingetkan rawon. Nah. Mari kita berdoa dengan satu doa yang sangat progresif menurut saya. Saya awali dengan cerita dulu ini. Al-Kisah dulu ada satu doa yang menjadi doa khususiyah Thariqah Qadiriyah. Namanya Hizib Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu waktu Kanjeng Syekh Abdul Qadir ini ngaturi 4 orang, diantaranya adalah Gus Dur, Gus Abdurrahman Wahid dan Gus Iim.
Hasyim Wahid. Dan ini cerita saya dapat dari beliau Gus Iim, termasuk wirid tadi itu, doa tapi menjadi hizib. Singkat cerita bahwa hizib Syekh Abdul Qadir Jailani yang menjadi khususiyah Thariqah Qadiriyah ini direvisi langsung oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau ada kisah bahwa Gus Dur itu mendapat ijazah untuk mursyid thariqah dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir, menurut yang saya tahu itu bukan khususiyah Qadiriyah tetapi hizib Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Malam ini malam yang istimewa ini saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi inni maghlubun fantasir wajibul qalbi munkasir wajma' syamlil mudaththir innaka antar rahmanul muqtadir wakfini ya kafi fa anal abdul muftaqir wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira inna syirka la dzulmun adzim wa mallahu yuridu dzulman lil ibad faqud adzabil qawmil ladzina dzalamu wa la tajidu dzalimina illa tabara walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.